Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin bergairah. Film yang akan dibahas kali ini yaitu film yang berjudul Elegy. Film yang dirilis pada tahun 2008 yang diadaptasi dari novel Philip Roth yang mengisahkan percintaan antara profesor yang bernama David Kipes dan mahasiswi cantiknya yang bernama Consuela. Cerita pada film ini sedikit rada aneh karena kisah cinta mereka terpaut umur yang cukup jauh. Seiring berjalannya waktu, mereka mengalami beberapa masalah dalam percintaannya. Nah, sebelum melanjutkan cerita ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Kisah berawal dari kelas yang diajar oleh Profesor David. Sejak pertama Consuela mengikuti kelasnya, sang pak tua ini sudah tertarik dan mengagumi kecantikan dedek gemes berdarah Kuba ini. Namun sebagai seorang dosen, dia tak pernah ingin mempunyai skandal dengan muridnya. Pada saat kelulusan tiba, Pak David menggelar pesta di rumahnya. Di acara itulah, pak tua ini sudah mulai berani mendekati Consuela dengan modus memperlihatkan lukisan karya Francesco di Goya yang katanya kecantikan itu mirip dengan Consuela. Untuk melakukan PDKT lebih mendalam, dia mengajak Consuela menonton sebuah pertunjukan teater. Tak hanya itu, si kakek tua juga meminta solusi kepada teman curhatnya yang bernama Mbah Jos. Ayang kawin tempat pinjot. Si Mbah Jos ini juga seorang pria kesepian yang telah lama ditinggal oleh istri dan anaknya. Pada malam harinya, tiba-tiba si Eyang botak ini melakukan kegiatan membesarkan otot pinggang bersama teman wanita setengah tua yang bernama Caroline. Wanita inilah yang selalu menemani Eyang David meluncurkan rudal balistiknya selama 20 tahun, semenjak dia bercerai dengan istrinya. Keesokan harinya, Eyang David pergi mengunjungi pertunjukan teater bersama Consuela. Sepulang dari menonton teater, dengan rayuan penuh gombal, kakek ini berusaha membujuk Consuela untuk ke rumahnya. Dengan penuh basa-basi dan malu-malu, mereka mulai berdekatan. Dan ternyata secara diam-diam, Consuela juga menyukai Eyang David. Sing nom akeh mbak. Karena tempat dan situasi yang mendukung, mereka langsung bercocok tanam untuk pertama kalinya. Rasa cinta mereka semakin berkembang biak setelah mereka bercocok tanam. Selama menjalani kisah percintaannya, ketakutan mulai muncul dan rasa kecemburuan datang secara tiba-tiba. Karena pak tua ini sadar diri jika suatu saat nanti Consuela akan menemukan pria muda yang lebih tampan dan akan meninggalkan kakek botak tersebut. Tetapi, apa yang dipikirkannya ternyata salah. Consuela benar-benar mencintai Eyang David, meskipun perbedaan umur yang sangat jauh bukan jadi penghalang baginya. Di saat Eyang botak sedang asik mandi, secara tiba-tiba Caroline datang. Karena sudah lama tak berjumpa, Caroline tak segan-segan langsung membuka semua pakaiannya dan sang kakek pun bercocok tanam kembali. Generasi kakek Sugiono. Meskipun sudah lama bertete-eman dengan Caroline, kakek tua ini tidak pernah menceritakan tentang perempuan lain yang sedang dia cintai. Secara tidak sengaja, Caroline menemukan sebongkah pembalut yang ada di kamar mandinya. Kemudian dia mulai mencurigai bahwa ada wanita lain yang pernah bercocok tanam dengannya. Sang kakek tua pun menjawab dengan berbagai alasan hingga Caroline mempercayai dia. Tapi bohong. Beberapa hari kemudian, Consuela mengajak si kakek tua ini untuk berjalan-jalan dan nongkrong di sebuah kafe. Sambil menikmati hidangan di kafe, Consuela mulai mengeluarkan unek-uneknya kepada Eyang David atas beberapa acara penting yang tidak pernah dihadirinya. Consuela berusaha membujuk kembali ke pak tua ini untuk menghadiri pesta dan bertemu keluarga Consuela di rumahnya. Berkat bujukannya, pak tua ini akan segera datang. Ia pun merasa senang. Pada saat acara pesta berlangsung, Consuela sangat menantikan kedatangan dari Pak David, dan ia ingin mengenalkan dia kepada orang tuanya. Karena pak tua ini masih mempunyai rasa malu dan rasa takut untuk kehilangan Consuela, di pertengah perjalanan menuju ke rumahnya,
Pak tua ini berubah pikiran. Dia berhenti dan menelepon Consuela bahwa dia tidak bisa datang dengan berbagai alasan. Dengan penuh rasa kecewa, tanpa banyak mengobrol, dia langsung menutup teleponnya. Setelah kejadian itu, si kakek tua ini sangat merasa bersalah dan terus memikirkannya. Di saat perasaan sedang campur aduk, tiba-tiba anaknya datang membawa permasalahan dalam rumah tangganya. Bahkan dia menghiraukan anaknya tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, komunikasi di antara mereka terputus. Kemudian, rasa rindu yang sangat mendalam datang kepadanya. Si kakek tua ini mencoba untuk menghibur diri dengan mengunjungi tempat yang pernah mereka datangi. Karena kegalauan yang begitu mendalam, si kakek tua ini pun sakit dan dirawat oleh Mbah Jos. Mbah Jos berusaha untuk menghibur Eyang David agar dia bangkit dari kegalauannya, karena ia ingin si Pak David ini terlihat seperti dulu lagi. Tak hanya itu, Mbah Jos juga meminta bantuan kepada Pak David untuk menjadi moderator di acara pembacaan puisi kakek Jos. Setelah sembuh dari sakitnya, si Eyang David ini menjadi moderator di acara pembacaan puisi Mbah Jos. Tetapi di pertengahan acaranya, si Mbah Jos ini tiba-tiba jatuh pingsan. Hal ini membuat acaranya menjadi terhenti. Si Mbah Jos akhirnya dirawat di rumahnya. Ketika Eyang David menjenguk di rumah Mbah Jos, ternyata anak dan istri Mbah Jos sudah di rumah untuk merawatnya. Setelah kedatangan Eyang David dan sedikit siuman, tanpa panjang lebar, tangan Mbah Jos mulai nakal kepada mantan istrinya, dan mereka langsung beradu bemper. Tak hanya kepada mantan istrinya saja, bemper Eyang botak pun langsung disosor juga. Mungkin ini efek Mbah Jos yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak mencangkul kebunnya. Tak lama kemudian, Mbah Jos akhirnya meninggal. Setelah menghadiri pemakaman Mbah Jos, Eyang David ini pergi menemui Caroline di sebuah kafe. Caroline ingin bertemu untuk yang terakhir kalinya, karena dia mulai bisnis di tempat yang jauh. Orang-orang di dekatnya perlahan-lahan mulai menghilang. Eyang David pun semakin merasa kesepian. 2 tahun sudah berlalu. Eyang David ini perlahan-lahan mulai memperbaiki hidupnya kembali. Namun, dia masih belum bisa melupakan kesalahan yang dia lakukan kepada Consuela. Pak tua ini kembali membuka pesan suara di telepon rumahnya. Tak disangka, Consuela mengirim pesan suara dan memberikan nomor untuk dihubungi Pak David. Tetapi kakek tua ini masih tetap berpikir parno kepada Consuela. Apakah Consuela ingin memberitahu bahwa dia sudah menikah, atau apakah dia ingin meminta doa restu kepadanya? Ternyata pas ditelepon oleh kakek tua ini, si Consuela sudah berada di luar rumahnya. Eyang David pun terkaget dan bergegas untuk cuci muka dan segera menemui Consuela. Setelah membukakan pintu rumah, penampilan rambut Consuela pun berubah. Dia menceritakan kepada kakek ini tentang penyakit yang dideritanya, yaitu kanker payudara. Sekian lama tak berjumpa, dia menceritakan kehidupannya selama 2 tahun. Dia merasa hidup sendiri dan hanya kakek botak ini yang dicintainya. Setelah ia menceritakan semuanya, kakek tua ini tak tahan menahan tangisnya. Ada satu permintaan yang ingin dilakukan Consuela sebelum dia dioperasi. Dia ingin mengabadikan foto teteknya oleh Pak David. Setelah melakukan pemotretan, kakek tua ini segera mengunjungi kantor anaknya yang berprofesi sebagai dokter untuk memastikan dokter yang menangani Consuela dan mengonsultasikan tentang penyakit kanker. Dan kabar baiknya, operasi berjalan dengan lancar. Mereka pun saling berjanji untuk tidak melakukan kembali masalah percintaan yang pernah dialami. Nah, itulah alur cerita dari film Elegy. Pelajaran yang didapat dari film ini yaitu jangan pernah menyia-nyiakan cinta yang begitu besar. Cinta itu tidak harus memandang umur. Jadi bagi kalian yang sedang menjomblo, jangan berkecil hati, karena jodoh sudah ada yang mengatur. Oke, cukup sampai di sini pembahasan alur cerita filmnya. Tunggu alur cerita film yang akan dibahas selanjutnya ya. Sampai jumpa.